Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan. Sudah lama sekali saya tidak mengupload video tentang tanaman. Apa kabarnya kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam lindungannya, dilancarkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi ya, bukan berbagi tip ataupun menggurui bagaimana cara saya merawat tanaman ini, terutama tanaman cabai ini yang bisa dibilang ala kadarnya, sangat ala kadarnya. Jadi tanaman cabai ini sangat irit biaya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sampai seperti ini, sampai mendekati panen, sudah ada yang merah ini. Ini cuma saya pupuk 2 kali. Nah, apa saja yang saya lakukan terhadap tanaman ini, video ini saya buat flashback nanti ya, kilas balik apa-apa yang saya lakukan dari mulai tanam sampai bisa dibilang sampai panen seperti ini. Jadi video ini bukan untuk mengajarkan kawan-kawan untuk mengikuti cara saya, tapi sekedar berbagi bahwa tanam cabai itu tidak harus biaya mahal intinya. Entah ini faktor kebetulan, keberuntungan, atau memang gimana ya, saya kurang tahu. Tapi kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, ini udah lama nggak saya sambangi, ini ada hamanya, ada ulat. Pokoknya saya liarkan, untuk rumputnya juga seperti ini. Tapi buahnya besar-besar kawan-kawan ya. Jadi ini ada 1000 pokok tanaman. Ini untuk pupuknya habis sekitar 5 kilo sampai 7 kiloan lah. Saya kurang ini. Tapi coba kita flashback aja videonya. Jadi apa yang saya lakukan dari mulai awal tanam. Oke, sobat tani kreatif, untuk pola tanam cabai kali ini saya memakai metode yang berbeda, mungkin tidak sesuai SOP pola tanam cabai pada umumnya. Di sini saya tumpang sarikan dengan buncis. Di saat buncis panen pertengahan udah mulai habis, ini saya tanam, dan usia tanaman ini cabainya ini ya sekitar 1 minggu setelah pindah tanam. Jadi di sini saya tidak olah tanah atau tidak melakukan TOT, terus tidak menambahkan pupuk dasar. Jadi metode yang saya pakai kali ini, saya coba apa itu, dengan memaksimalkan penggunaan pupuk-pupuk hayati. Jadi terutama untuk yang pertama ini saya memakai Mycorrhiza. Mungkin sobat petani semua sudah nggak asing ya dengan kata Mycorrhiza. Jadi sejenis jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Jadi logikanya kalau akarnya sehat, dia juga pandai mencari makan, itu aja. Cuma pakai analogi sesimpel itu aja. Jadi ini saya ulas sedikit tentang Mycorrhiza ini. Saya beli di online ya, karena tertarik dengan iklannya, makanya saya akan coba aplikasikan pada tanaman saya. Nama produknya Mycogro. Nggak tahu ini produk dari mana ini. Udah nggak penting ya. PT Agro Farm Nusaraya. Jadi Mycogro adalah pupuk hayati yang mengandung spora dan propagul hidup Mycorrhiza yang bersimbiosis, mutualisme, atau saling menguntungkan dengan perakaran tanaman. Mycogro responsif pada tanaman kehutanan, perkebunan, hortikultura, buah, dan tanaman hias.
Nah, untuk manfaatnya meningkatkan struktur akar, meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor, nitrogen, dan unsur mikro. Meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan, tanah masam, kekeringan, dan lainnya. Meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman patogen, meningkatkan kesehatan tanaman dan produktivitas, memperbaiki kesuburan tanah dan biologi tanah. Sini langsung kita cek aja untuk tanaman holti, cabai, tomat, terong. Campurkan 10 kg Mycogro dengan 1 meter media semai. Pindah tanam, tabur sampai 1-2 gram pada lubang tanah. Jadi ini kita coba sepilkan, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. 2 gram ya segini ya kawan-kawan ya. Ini enggak saya kocor karena tanahnya basah. Nanti kita lihat hasilnya setelah 1 minggu. Kita reviewkan ulang kembali. Jadi metode ini juga merujuk ke teorinya Pak Muhammad Ansar, juga merujuk ke salah satu petani di Jogja ya. Beliaunya tidak pernah olah tanah. Nah, ini tanah ini, lahan ini sudah saya tanami cabai 3 kali. Untuk boncesnya 2 kali. Ya, bonces 3 kali ini juga. Jadi ini belum pernah saya olah lahan. Terus jagung 3 kali. Jadi hampir, pokoknya ini 2 tahun tanpa olah tanah. Dan untuk pembersihan rumput pun masih memakai manual. Saya memang menghindari, sebisa mungkin menghindari penggunaan herbisida ya. Nah, ini rumputnya masih kayak gini. Cuma saya siangi yang di lubang tanam aja. Kalau ini berhasil mungkin bisa dijadikan rujukan ya kawan-kawan. Jadi bisa ngirit biaya, terutama di biaya pengolahan lahan, terus biaya pupuk dasar. Jadi itu biaya mungkin yang bisa kita tekan. Makanya kita coba aplikasikan, akan kita praktekkan. Dan ini benar-benar apa ya, untuk penggunaan pupuk kimia benar-benar akan saya batasi. Oke, kita lihat hasilnya nanti setelah 1 minggu setelah penggunaan Mycorrhiza ini. Ini beli di online murah kawan-kawan, cuma 35.000 1 kilo. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan melakukan pemupukan yang pertama. Jadi ini jaraknya 1 minggu setelah pemberian Mycorrhiza yang kemarin. Kondisinya sudah berubah ya. Nah, ini rumputnya juga masih belum saya bersihkan. Ini kondisinya bagus-bagus. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan, yang pertama saya memakai pupuk Yara yang 2577. Ini saya kasih 1 gelas. Ini bagian tadi tumpah ke sana. Jadi ini untuk tangki gendong segini saya kasih 1 gelas. 1 gelas full ya. Terus ditambah dengan pupuk karate. Ini separuhnya aja untuk karatenya. Di karate ini juga sudah mengandung nitrogen, jadi menurut saya nggak perlu penambahan nitrogen lagi seperti Ultradap ataupun urea ya. Untuk takarannya saya memakai separuhnya. Di sini saya juga menambahkan asam humat. Saya pakai Power Soil. Kawan-kawan bebas pakai apa saja ya.
Untuk satu tangki gendong kayak gini saya kasih 2 sendok full. Nah, segini. Dan untuk dosis pertanaman ya dikira-kira saja ya kawan-kawan ya. Perkiraan nanti ya seginilah. Oke kawan-kawan, saya lanjutkan ke pengocoran dulu. Kita lihat hasilnya nanti 1 minggu kemudian. Ini ada yang kerdil juga. Oke kawan-kawan, ini kondisi tanaman 1 minggu setelah pemupukan dan penyepraian kemarin. Karena kemarin cuma selang 1 hari dari pemupukan lalu dilakukan penyepraian. Kondisinya seperti ini, lumayan bagus dan ini udah mulai pecah pang, ada yang berbunga. Dan di sini sekaligus saya akan melakukan penyepraian yang ketiga. Untuk amunisinya masih sama kayak yang kemarin, saya memakai Ultradap, dosisnya masih sama. Saya pakai 3 sendok. Terus tetap masih pakai asam amino 1 tutup. Fungisidanya juga masih sama, pakai antrakol. Oh, kemarin pakai yang ini. Kemarin pakai yang sistemik kayaknya. Saya pakai 2 sendok tapi nggak full. Nah, untuk inseknya saya rolling ya. Ini kemarin pakai Alika sama Demolis. Jadi ini saya rolling pakai regen. Jadi hama biar nggak kebal. Untuk dosisnya saya memakai 1 tutup ini. Kita aduk. Jadi mungkin beberapa hari lagi saya akan melakukan pengocoran atau pengaplikasian agen hayati ya. Mungkin bisa pakai Anfus atau pakai Biobos. Nanti kita update lagi, kita lihat perkembangannya 1 minggu ini setelah penyepraian. Oke kawan-kawan, ini saya mau mengupdate perkembangan tanaman setelah 1 minggu pemupukan kemarin. Dan hasilnya menurut saya ya lumayan bagus. Dan sini sekaligus saya akan melakukan penyepraian. Ini penyepraian yang kedua ya. Jadi untuk penyepraian kali ini saya lebih fokuskan ke pengendalian hama, terutama ulat. Nah, ini ulatnya banyak kayak gini kawan-kawan. Nah, ini hampir semua daunnya bolong. Kita lihat perkembangannya, ini daunnya bolong semua. Nah, ini hampir tiap daun ini ada ulatnya. Perkembangannya lumayan bagus ya. Nah, ini di bawah-bawah ini juga banyak ulatnya. Jadi mungkin pindahan dari buncis ini, untung aja ada buncisnya ya, masih lebih fokus nyerang buncis. Kalau nggak ada buncisnya mungkin sudah habis ini cabenya. Nah, untuk amunisi yang saya pakai ini, saya masih pakai Alika ya. Ini bagus juga untuk ulat,
sebetulnya kemarin mau beli dangke, kebetulan kosong, menghabiskan stok aja. Untuk dosis saya pakai 1 tutup kayak gini, 1 tutup full. Untuk fungisida juga kita masukkan. Ini juga menghabiskan stok. Tetap saya tambahkan. Untuk pupuk daunnya saya pakai Ultradap karena masih masa-masa pertumbuhan ya. Kebetulan tadi ini enggak bawa sendok, kita takar segini aja. Kita pakai full segini. Di sini saya tambahkan magnesium sulfat. Magnesium sulfatnya nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai full. Oke, kita aduk sampai rata dulu. Itu tadi amunisi yang saya pakai kawan-kawan. Kita lanjutkan ke penyepraian. Kita update lagi hasilnya 1 minggu kemudian. Mungkin akan saya pupuk lagi kalau pertumbuhannya masih belum maksimal, tapi ini menurut saya sudah maksimal ya. Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi minggu berikutnya sambil lihat perkembangan tanamannya setelah dilakukan penyepraian. Oke kawan-kawan, di masa peralihan dari vegetatif ke generatif ini saya melakukan pengaplikasian agen hayati karena di usia peralihan seperti ini dia butuh nutrisi dan juga kekebalan tubuh ya. Jadi dia rawan sekali terserang jamur. Intinya rawan terkena penyakit. Jadi di sini saya lakukan pengaplikasian agen hayati terutama untuk pengendalian jamur, karena di masa-masa seperti ini selain seperti yang saya utarakan tadi dari kerimbunan, karena cabangnya udah mulai banyak, otomatis di bawahnya sudah mulai rimbun, jadi mulai rawan jamur. Mungkin dari teori saya ini dari pertumbuhan nggak bisa seperti punya teman-teman ya, bisa tinggi-tinggi, tapi saya lebih fokus pada kesehatan tanaman karena panen maksimal bukan berdasarkan tinggi tanaman tapi berdasarkan banyaknya cabang, karena otomatis kalau cabangnya banyak bakal buahnya juga banyak. Nah, untuk agen hayati yang saya pakai, saya memakai Anfus. Kawan-kawan bisa pakai apa saja ya, yang penting agen hayati terutama yang mengandung trichoderma. Nah, untuk dosisnya ini setengah kilo, saya jadikan 1000 tanaman. Jadi saya memakai dosis 2 gram per liter. Jadi ini nanti saya takar, saya kasih 10 ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini saya kasih takaran 10, nanti per tangkinya saya kasih 1 tub ini. Jadi 1 tangki ini saya buat kocor 100 tanaman. Jadi kalau 1000 tanaman butuh 10 tangki gendong 16 liter ini.
Dan sebetulnya untuk anfus ini lebih maksimal kalau di apa ya, bukan difermentasi sih, bahasanya diaktifasi dulu ya. Jadi malamnya ditambahin, direndam pakai air gula atau molase. Jadi karena ini bakterinya atau spora-sporanya ini kan masih keadaan dorman ya, masih keadaan tidur, jadi perlu diaktifasi. Tapi ini enggak saya lakukan karena kelupaan. Di kondisi tanamannya kayak gini ya, memang enggak tinggi-tinggi tapi terlihat sehat gitu. Nah, ini buahnya juga mulai banyak, bakal buahnya ini. Di daunnya tebel, warnanya hijau cerah. Nah ini yang roboh ini percabangannya juga banyak banget ini, satu pohon udah rimbun. Jadi nanti kalau bener-bener jadi ini pasti bawahnya lumayan rimbun. Untuk jarak tanam ini kemarin saya pakai 50 kali 50, ya ada yang 70, tergantung luas bedengannya. Oke kawan-kawan, kita lakukan aplikasi pengocoran, kita lihat hasilnya. Jadi setelah pengocoran ini biasanya saya selang 3 hari ataupun 1 minggu nanti saya lakukan pengocoran pupuk kimia. Jadi pantau terus perkembangan tanaman kita ini ya kawan. Baik kawan-kawan, ini update tanaman saya yang genap berusia 2 bulan, 2 bulan setengah. Jadi kemarin kita baru lakukan aplikasi Agen Hayati dengan merek dagang Anfus. Jadi selang 1 minggu hasilnya seperti ini, dan lumayan bagus ya. Dan kali ini saya akan melakukan pengocoran atau pemupukan yang kedua kalinya. Jadi saya lakukan 1 minggu setelah pengaplikasian Agen Hayati. Untuk pupuk yang saya gunakan yaitu NPK Booster, ini dari tawon, dengan kandungan nutrisinya 15, nitrogen, fosfornya 10, dan kaliumnya 20 plus TE. Nah untuk 1 tangki gendong 16 liter itu saya kasih takaran 1 gelas seperti ini. Jadi ini jumlah tanaman sekitar 1000 ya, 1000, maka saya gunakan 2 kilo karena 1 kilo seperti ini saya 1 kilo saya gunakan untuk 500 tanaman. Langsung saja kita tuang. Satu kilo ini bisa untuk 6 gelas seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah ini saya tambahkan karate boron separuhnya. Tadi rencananya sih mau tak tambah ini, tak tambah KNO3, ternyata kelupaan ya. Dan mungkin nanti saya juga akan melakukan penyepraian, karena ini sepertinya ada daunnya rusak. Lihat kotorannya sepertinya terserang ulat. Jadi dengan metode ini sepertinya lumayan irit ya kawan-kawan. Oh ya, ini ada serangan ulat ini. Ini udah mulai muncul buahnya. Nah sebagian tiap cabang 2.
Jadi untuk tingkat kematian lumayan sedikit ya kawan. Di 1000 ini paling yang mati nggak ada 1%-nya, nggak ada. Dan untuk kuningnya juga sangat minim. Ini ada yang kuning 1, tapi sebagian ya cuma 0% mungkin yang kuning ya. Oke, kita update lagi 1 minggu kemudian kawan-kawan, hasilnya seperti apa setelah pemupukan ini. Oke kawan-kawan, itu tadi video apa itu cara perawatan saya dari mulai awal tanam sampai sekarang, sampai mendekati panen. Jadi kawan-kawan, kalau memang cocok dengan teori saya bisa dipakai, karena ini benar-benar sangat irit biaya. Ada yang roboh kayak gini, biarkan saja. Jadi kesimpulannya, kalau mau bercocok tanam atau bertani nggak usah terlalu hitung-hitungan dulu ya. Yang penting yakin aja dulu bahwa apa yang kita upayakan pasti akan membuahkan hasil. Terus yang kedua, kawan-kawan semua jangan terlalu fokus pada metode-metode tertentu. Bukan berarti saya menyalahkan metode mereka, terutama yang terlalu banyak biaya dari mulai pemupukan hingga perawatan. Jadi untuk penyepraian benar-benar saya lakukan sesuai kebutuhan. Jadi kalau ada maulat baru saya lakukan penyepraian menggunakan metomil atau apa. Kalau ada serangan kutu saya lakukan apa itu penyepraian dengan menggunakan abamectin dan lain-lain. Jadi seperti di videonya. Jadi tetap yakin aja bertani. Nah, ini cuma dipupuk seperti ini, hasilnya sudah menurut saya ya bagus sih. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu fokus dengan satu metode ya kawan-kawan ya. Yang penting sehatkan dulu tanahnya, nanti otomatis tanamannya juga ikut sehat. Kita lihat yang sebelah sini. Jadi nggak ada ilmu pasti dalam pertanian. Jadi ilmunya dinamis, semua berjalan sesuai dengan kebutuhan tanaman aja. Nah ini seperti ini. Ini tadi rencananya mau lakukan penyepraian kalsium, tapi mungkin lebih baik saya petik aja dulu ya. Nah, ini mulai merah-merah ini. Oke kawan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi. Ada hikmah yang bisa kawan-kawan petik dari tayangan video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.